Alexander Pavlovic-Sakin yang berikan masuk ke dalam skuad timnas Jerman. Sebuah musibah menimpa timnas Jerman. Gelandang muda mereka yakni Alexander Pavlovic batal masuk ke dalam skuad Euro 2024 mereka. Ia diketahui mengalami sakit baru-baru ini sehingga ia harus dicoret dari skuad Der Panzer. Dalam laporannya, Fabrizio Romano menyebut bahwa timnas Jerman langsung bergerak untuk bisa mencari pengganti dari Pavlovic. Mereka resmi memanggil Emre Can sebagai pengganti dari sang gelandang Bayern Munchen tersebut. Buffon merasa Italia dipandang sebelah mata di Euro 2024. Legenda Italia yakni Gianluigi Buffon merasa Italia agak dianggap sebelah mata di ajang Euro 2024 kali ini. Mantan kiper itu percaya diri bahwa Azzurri bisa tampil lebih kompetitif. Italia memang tak selalu dijagokan menuju Piala Eropa 2024 kali ini. Meski berstatus sebagai juara bertahan, tim yang kini dibesut oleh Luciano Spalletti tersebut relatif kalah mentereng jika dibandingkan dengan para rival seperti Prancis ataupun timnas Inggris. Polandia tanpa Lewandowski saat berhadapan dengan Belanda. ESPN melaporkan Lewandowski mengalami cedera saat Polandia mengalahkan Turki 2-1 dalam laga uji coba. Lewandowski mengalami robek otot biceps femoris yang membuatnya tak bisa bermain pada laga pertama di turnamen Euro 2024. Dikabarkan tim medis akan melakukan segala cara agar Robert Lewandowski bisa bermain di laga kedua ketika berhadapan dengan Austria. Pelatih Skotlandia sesumber hajar Jerman di laga pembuka Euro 2024. Timnas Skotlandia akan menghadapi timnas Jerman sang tuan rumah pada laga pembuka Euro 2024 pada Sabtu dini hari. Dan pelatih Skotlandia yakni Steve Clarke percaya bahwa timnya dapat mengalahkan tim asuhan dari Julian Nagelsmann pada laga pembuka di Stadion Allianz Arena pada Sabtu dini hari. Sang pelatih Skotlandia optimis bahwa Andre Robertson dan kawan-kawan punya potensi besar membuat kejutan pada laga pembuka. Pemain Inggris matikan besok selama Euro 2024. Pemain timnas Inggris mencoba fokus penuh di ajang Euro 2024 dan salah satu caranya adalah mematikan media sosialnya sepanjang turnamen tersebut. Pelajar dari Daily Mail hal itu dilakukan guna terhindar dari distraksi akibat komentar pedas selama Euro 2024 berlangsung. Peringkat FIFA Indonesia gagal naik walau kalahkan Filipina. Timnas Indonesia menuai hasil positif ketika menjamu timnas Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tetapi sayangnya ranking FIFA skuad Garuda diprediksi tak berubah. Dengan kemenangan atas Filipina dan kekalahan dari Irak, Indonesia hanya mendapatkan tambahan 6,29 poin di FIFA Matchday bulan Juni ini. Jika di total akhirnya Indonesia mengumpulkan sebanyak 1.108,99 poin dan masih menduduki peringkat ke-134 ranking FIFA. Ronaldo tembus 130 gol di timnas, makin jauh tinggalkan Lionel Messi. Cristiano Ronaldo belum berhenti mencetakkan gol. CR7 baru saja menambah pundi-pundinya di timnas Portugal menjadi 130 gol. Catatan itu kian mempertegas status dari Cristiano Ronaldo sebagai top skor internasional sepanjang masa, dan Ronaldo makin jauh meninggalkan Lionel Messi. Messi sendiri baru mengumpulkan 106 gol dari 186 laga untuk timnas Argentina dan berada di urutan ketiga daftar top skor internasional. Messi kirim sinyal bakal pensiun. Superstar asal Argentina yakni Lionel Messi mengirimkan sinyal bahwa dirinya bakal pensiun dengan mengatakan bahwa Inter Miami akan jadi klub terakhir dalam karirnya tersebut. Inter Miami diketahui mengontraknya sampai akhir musim 2025 dan sejauh ini Messi telah bermain sebanyak 29 kali bagi klub yang berbasis di Miami tersebut. Dengan usia yang semakin menua dan fisik yang tak sekuat dahulu, Lionel Messi akhirnya mengirimkan sinyal untuk segera gantung sepatu. Lapulka mengatakan dirinya tak akan mencari klub baru setelah cabut dari Inter Miami. Rafael Varane buka pintu main bareng dengan Lionel Messi di Inter Miami. Manchester United memutuskan untuk berpisah dengan Rafael Varane setelah kontraknya berakhir dan dia sekarang bisa menuju Major League Soccer untuk bisa bergabung dengan klub David Beckham maupun Lionel Messi. Inter Miami dapat mendepak Campana untuk bisa memberikan tempat bagi Rafael Varane. Dengan alternatif lain adalah Varane mau menerima pemotongan gaji yang cukup besar agar sesuai dengan batasan gaji yang diterapkan di MLS.
Manchester United siapkan kontrak baru untuk Erik ten Hag. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Erik ten Hag tidak sekedar dipertahankan saja. Manajemen dari Manchester United juga memberikan kontrak baru untuk pelatih asal Belanda tersebut. Menurut laporan itu, manajemen Manchester United memutuskan memberi kontrak baru kepada Erik ten Hag sebagai bentuk apresiasi kepada sang manajer. Dari pihak ten Hag sendiri dilaporkan antusias dengan perpanjangan kontrak tersebut, sehingga diskusi perpanjangan kontrak ini diyakini akan berjalan mulus. Para pemain Manchester United kaget Erik ten Hag tidak jadi dipecat. Baru-baru ini manajemen Setan Merah sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Erik ten Hag. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan kerjasamanya bersama manajer asal Belanda tersebut. The Telegraph melaporkan bahwa keputusan manajemen Manchester United itu membuat para pemain merasa kaget. Mereka tidak menyangka bahwa sang pelatih bakal dipertahankan. Padahal mayoritas pemain Manchester United meyakini bahwa ten Hag bakal dipecat oleh manajemen Setan Merah. Paul Scholes peringatkan Erik ten Hag. Legenda Manchester United yakni Paul Scholes mengomentari keputusan dari Manchester United yang kini telah resmi mempertahankan Erik ten Hag, yang menyebut bahwa sang pelatih punya banyak PR yang harus dituntaskan di musim depan. Scholes mengingatkan bahwa Erik ten Hag tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya tersebut. Ia menyebut bahwa sang manajer wajib hukumnya membenahi performa dari Setan Merah di musim depan. Erik ten Hag hanya diberi uang belanja segini di musim panas. The Times melaporkan bahwa Erik ten Hag bakal mendapatkan banyak kesulitan di bursa kali ini karena sang pelatih diberi dana yang sangat minim untuk bisa belanja pemain. Menurut laporan tersebut, manajemen Setan Merah hanya menyediakan dana sekitar 35 juta pound sterling. Dana ini terbilang sangatlah minim karena pemasukan Manchester United berkurang di musim depan karena mereka hanya bisa bermain di Liga Eropa, bukan lagi di Liga Champions. Para manajer tolak MU karena gaji kecil dan juga dana transfer yang minim. Dari banyak nama yang beredar, tidak ada satupun yang tertarik menangani Manchester United. Sebut saja nama Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi maupun Gareth Southgate yang sudah didekati. Menurut laporan dari The Times, ada dua faktor utama mengapa Manchester United kesulitan mencari manajer yang baru. Yang pertama adalah gaji yang ditawarkan terbilang kecil untuk klub sebesar Manchester United. Dan yang kedua adalah soal budget tim di bursa transfer kali ini. Dengan target bisa bersaing di papan atas pada musim depan, Manchester United rupanya cuma menyediakan setidaknya 35 juta pound sterling saja untuk bisa belanja pemain. Alhasil para calon manajer baru itu mundur karena tidak mungkin memenuhi target jika tidak disokong dengan finansial yang bagus. Resmi Gattuso pelatih baru dari Hajduk Split. Gennaro Gattuso resmi diumumkan sebagai pelatih baru klub Kroasia yakni Hajduk Split, dan ia telah menandatangani kontrak 2 tahun yang berlaku hingga tahun 2026. Dia diperkirakan tiba di Split pada minggu depan untuk memulai latihan dari pramusim. Dani Carvajal ajak Nacho bertahan di Real Madrid. Sebuah asa diapungkan oleh Dani Carvajal. Bek Real Madrid tersebut berharap kompatriotnya yakni Nacho Fernandes tetap bisa bertahan di Santiago Bernabeu di musim depan. Kontrak Nacho di Real Madrid akan habis pada akhir bulan ini, dan manajemen Real Madrid dilaporkan ingin bisa mempertahankan sang beknya tersebut. Namun hingga saat ini Nacho masih belum menerima ajakan dari Real Madrid itu, dan Carvajal berharap rekannya itu mau bisa bertahan di Los Blancos. Juventus rancang rencana untuk bisa angkut Victor Hugo dari Barcelona. Kini ada kabar baru yang dikaitkan dengan Victor Hugo. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Juventus berniat untuk bisa mendatangkan pemain baru Barcelona tersebut. Namun Juventus dilaporkan tak berniat untuk bisa mendatangkannya secara permanen. Mereka hanya ingin mendatangkannya sebagai pemain pinjaman. Diketahui sejak direkrut dari Atletico Paranaense, ia baru saja bermain sebanyak 16 kali di semua kompetisi. Dengan 14 diantaranya ia mentas di ajang La Liga, dan diketahui ia sering bermain sebagai pelapis, dan sejauh ini ia baru mencetakkan 2 gol untuk Barcelona.
Chelsea resmi dapatkan bek muda Brasil Pedro Lima. Chelsea membuat kemajuan positif dalam pengejaran mereka terhadap bintang muda Brasil yakni Pedro Lima. Terbaru dikabarkan Chelsea mencapai kesepakatan verbal untuk bisa mendatangkan Pedro Lima dari Sport Recife dengan biaya transfer mencapai 7 juta plus add-on sebesar 3 juta euro. Nantinya Lima sendiri akan tidak langsung bergabung dengan Chelsea, melainkan akan bergabung dengan klub under manajemen Chelsea lainnya yakni Strasbourg yang bermain di Ligue 1 Prancis. Resmi Bayer Leverkusen datangkan Alex Garcia. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Alex Garcia akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dari Girona dengan biaya transfer mencapai 18 juta euro. Terkini dikabarkan kesepakatan verbal sudah terjadi antara Leverkusen untuk bisa mengontrak gelandang Spanyol itu setelah musim yang luar biasa bersama Girona. Disebutkan Leverkusen harus menebusnya dengan total nilai akhir mencapai 20 juta euro. Diketahui Xabi Alonso sangat menginginkan Garcia dan dia berharap mampu membawa tim untuk bisa mendapatkan trofi pada musim depan. Resmi Bayern Munchen datangkan bek asal Jepang. Bayern Munchen akan mendatangkan bek asal Jepang yakni Hiroki Ito dengan klausul pelepasan mencapai 30 juta euro. Bek berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan Munchen dari Stuttgart. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan telah dibuat dengan Hiroki Ito akan dikontrak selama 5 tahun ke depan. Hiroki Ito, Jonathan Tah, dan juga Joao Palhinha termasuk di antara target utama Munchen di bursa kali ini. Tinggalkan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka bakal gabung AS Roma. Calcio Mercato melaporkan bahwa ada salah satu klub Serie A yang berminat untuk bisa mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dan klub tersebut adalah AS Roma. Menurut laporan yang ada, AS Roma saat ini sangat serius ingin bisa memboyong Wan-Bissaka. Daniel De Rossi dikabarkan kurang puas dengan performa para bek kanan AS Roma saat ini. Dan Manchester United dikabarkan tidak keberatan untuk bisa melepas Wan-Bissaka di musim panas. Namun Roma dikabarkan harus membayar sekitar 20 juta euro untuk bisa mendatangkan sang pemain. Manchester United jajaki transfer Dominic Calvert-Lewin. Dilansir dari The United Stand, Manchester United mengarahkan radar mereka menuju Merseyside. Mereka ingin mendatangkan Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Sang striker sudah teruji di ajang Liga Premier Inggris dan ia sudah menjadi mesin gol andalan bagi Everton dalam 5 tahun terakhir. Alasan lain mengapa Manchester United berminat mendatangkan Calvert-Lewin karena mahar transfernya yang cukup terjangkau. Manchester United diperkirakan bisa memboyong sang pemain di musim panas ini dengan biaya transfer mencapai 20 juta pound sterling saja.